Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini bersama Kieni Channel akan mengupas tuntas 10 soal dan jawaban PPPK. Ini untuk teman-teman yang ingin ikut PPPK 2021. Nah, di video ini saya akan fokus pada manajerial, materi manajerial tapi ke aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Kok soalnya mirip TKP ya? Yang pernah ikut SKD mungkin tahu ya, mirip TKP yang jawabannya itu hampir sama bener gitu, dan jawabannya itu banyak, soalnya juga banyak gitu. Jadi kategori HOTS. Nah sekarang kan kalau soal-soal banyak yang pakai HOTS ya. Nah ini dia part satunya. Nomor 1, Anda bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Anda di kantor tersebut posisinya sebagai pemimpin di bidang tertentu yang menangani banyak proyek. Anda memiliki staf hampir 100% wanita yang beraneka ragam sifat dan perilakunya, mulai dari suka menggunjing orang lain sampai yang suka menggoda suami orang. Apakah Anda merasa nyaman memiliki staf tersebut? A. Tidak seluruh staf seperti itu. B. Tidak, saya lebih suka staf yang sifat dan perilakunya baik. C. Menerima semua karakter staf selama itu pekerjaan di kantor selesai tepat waktu. D. Menerima semua karakter apabila saya menginginkan tujuan-tujuan tertentu. E. Masa bodoh dengan karakter mereka, yang penting mereka mematuhi perintah saya. Nah mungkin ini untuk menalar bisa ya kakak ya. Dari semua opsinya ini yang paling tepat adalah C. Menerima semua karakter staf, yang penting pekerjaannya selesai tepat waktu. Nah ini dia, sebagai pemimpin kita harus bisa menerima karakter tiap staf, karena manusia tidak ada yang sempurna. Selama itu pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai target yang sudah ditentukan di kantor tersebut, itu semua tidak masalah. Nah ini kita ditanya tentang karakter kita jika sebagai pemimpin, jika bagaimana kita memanajerial suatu pekerjaan. 2. Jika Anda bekerja di sebuah kantor, bagaimana cara Anda membagi sebuah pekerjaan kepada rekan kerja atau kepada bawahan Anda? A. Saya membagi pekerjaan berdasarkan sifat dan kepribadiannya. B. Saya membagi pekerjaan berdasarkan minat dan keinginan. C. Saya membagi pekerjaan berdasarkan keahlian dan keterampilan. D. Saya membagi pekerjaan berdasarkan minat dan kemampuan. E. Saya membagi pekerjaan berdasarkan bakat. Nah ini kita cari mana yang paling tepat. Kalau untuk sifat dan kepribadian, ini kita juga lihat itu, tapi kan yang penting untuk sebuah pekerjaan kan bukan hanya sifat sama kepribadiannya kan ya. Dan untuk minat dan keinginan, kalau keinginan jelas tidak. Kalau C, nah ini bisa untuk sebuah pekerjaan, yaitu tentang keahlian dan keterampilan. Kita pilih C ya. Oke. Selanjutnya 3. Anda adalah ketua bidang kewirausahaan di sebuah organisasi. Pada suatu saat, Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program-program yang belum terlaksana sampai akhir periode kepengurusan. Maka yang Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Menerima risiko. C. Meminta maaf pada jajaran pengurus. D. Segera mengurus kelanjutan programnya. E. Mengatakan bahwa hal yang harus Anda kerjakan sangat banyak sehingga membutuhkan, mohon maaf ya nomor 3 ini karena ada kurang kata di opsi E. Nah tapi ini kuncinya ada D. Apapun masalahnya,
Yang penting kita cari dulu solusinya. Kalau untuk yang A, B, dan C itu kita bertanggung jawab, tapi kita tidak mencari solusinya. Kemudian untuk yang nomor 4, Anda diterima kerja di startup kota Surabaya yang memberikan kesempatan kepada anak muda untuk bisa bekerja secara freelance. Sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain yang membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke tempat kerja. Anda bekerja sama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga diminta untuk mengerjakan tugas administrasi online di luar jam kerja, dan itu membuat Anda merasa kurang optimal. Sikap Anda: A. Sementara akan bertahan sambil mencari lowongan kerja di dekat rumah. B. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun tempat kerja Anda jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. C. Sering merasa kelelahan dengan jarak tempuh rumah yang terlalu jauh dengan tempat kerja. D. Merasa terpaksa bekerja dengan jarak tempuh jauh. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi saja. E. Akan tetap bertahan bekerja dengan meminta dispensasi tidak diberi tugas tambahan di luar jam kerja karena rumahnya terlalu jauh. Nah, tepat adalah B, karena ada sebaik-baiknya. Ya, kita berusaha menjadi pribadi yang baik ya. Selanjutnya, 5. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Ini untuk mencari bagaimana sikap tanggung jawab Anda terhadap sebuah tugas ya. Yang paling tepat adalah A. Nah, semua tugas diberikan kepada staf, mau itu penting atau tidak. Dan tugasnya saya sebagai pemimpin adalah untuk mengontrol dan mengawasi. Kemudian 6. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar proses kerja semakin efektif dan efisien. Yang tepat adalah E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar proses kerja semakin efektif dan efisien. Yang penting ini, ada efektif dan efisien. Kemudian yang nomor 7, Anda pimpinan perusahaan di bidang retail. Saat perusahaan Anda pada tahapan pengembangan dan akan membangun sebuah mal di dekat bandara, di mana tanah sekitarnya telah dibeli secara sah perusahaan, tetapi terkendala karena banyaknya pemukiman di lahan tersebut yang didirikan secara ilegal. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi nasihat dan mengajak warga berdiskusi. B. Memberikan nasihat agar warga paham dan memaksa warga untuk segera meninggalkan tempat tinggal. C. Memberi pengertian dan waktu untuk berkemas-kemas. D. Memberi pengertian agar warga mengerti bahwa apa yang dilakukannya ilegal. Dan E. Memberi peringatan dengan keras dan mengambil barang-barang warga agar segera meninggalkan tempat tinggal. Nah, yang benar adalah C. Memberi pengertian dan waktu untuk berkemas-kemas. 8. Suatu ketika Anda dikejutkan dengan keluarnya manajer Anda dari perusahaan. Dalam sesaat kehilangan manajer yang memastikan setiap proyek yang Anda kerjakan sukses. Anda khawatir pengganti manajer Anda yang baru tidak memiliki visi yang sama, atau sederhana tidak mudah diajak bekerja sama seperti manajer Anda sebelumnya yang sudah resign dari perusahaan.
Sikap Anda mulai mencoba menjaga agar departemen bagian Anda bekerja tetap berjalan walaupun dengan pelan, sehingga bermanfaat pula untuk pembuktian diri Anda memiliki keahlian organisasi yang baik serta nantinya dapat meningkatkan reputasi Anda. B. Bertindak sebagai sumber daya yang sangat membantu bagi manajer baru dan tahan diri Anda untuk menghakimi gaya bekerja serta kompetensinya sampai manajer baru tersebut sudah mengerti posisinya. C. Di awal waktu Anda butuh penyesuaian untuk bekerja dengan manajer yang baru, namun mungkin hanya diperlukan waktu untuk beradaptasi sampai benar-benar mengenalnya. D. Anda butuh penyesuaian bekerja dengan manajer yang baru, namun mungkin hanya diperlukan beberapa waktu untuk menghakimi kinerja atasan Anda yang baru. E. Anda butuh penyesuaian untuk bekerja dengan manajer yang baru, namun diperlukan waktu untuk beradaptasi sampai Anda benar-benar mengenalnya. Nah, kalau udah ketemu soalnya banyak, jawabannya banyak, ini harus benar-benar teliti dan fokus ya, cari kata yang jadi kata kunci, di mana kata itu bisa membuatnya salah atau kata tersebut bisa membuat jawaban ini benar. Oke, kata kuncinya, Anda bekerja berjalan tetapi dengan pelan. Nah ini, bekerja tapi tetap bekerja tapi dengan pelan, sehingga bermanfaat untuk pembuktian diri Anda terhadap atasan Anda. Begitu, ini kata kuncinya. Kemudian nomor 9, Anda ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek kerja dengan batas waktu yang sangat terbatas. Namun ketika tugas tersebut berjalan, salah satu anggota proyek kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diembannya. Tindakan Anda: A. Membagi tugas secara adil dan memotivasinya. B. Mengingatkan kembali akan deadline tugas yang diembannya. C. Melaporkan kepada atasan agar menerima sanksi. D. Menasehatinya dan memotivasi agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. E. Mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut agar tuntas sesuai dengan deadline. Kita lihat. Nah, memotivasi itu lebih baik ya daripada hanya mengingatkan, melaporkan. Oke, selanjutnya terakhir 10, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama dan memotivasi orang lain disebut: A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Ini kalau saya mengingatkannya begini ya kakak-kakak, kalau ada orang lain itu interpersonal. Nah kalau untuk ini intrapersonal, saya mengingatnya ada A, intra, A, aku, berarti ini bukan orang lain, ini keahlian untuk berkomunikasi dengan atau memotivasi diri sendiri, aku, intra, aku gitu. Kalau orang lain interpersonal. Baik, untuk 10 soal tentang manajerial ini semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi kakak, semoga diberikan kelancaran dan semoga materi ini bermanfaat juga. Semoga lolos dalam PPPK 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.